Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 443 sampai dengan 444 Peperangan Klan Luo versus Regent Estate. Raungan para pemimpin menggetarkan langit dan telinga orang-orang mereka. Laki-laki dicurahkan dari setiap sisi seperti hujan hitam, murid-murid Bone Tempering. Tatapan kedua belah pihak terkunci ketika gelombang manusia bergegas melewati mereka dan semakin jauh ke dalam lembah. Mata orang-orang ini memerah, diliputi kegilaan saat mereka meledak bersama Yuan Qi. Hanya butuh sekejap untuk mengacungkan senjata dan meretas lawannya. Seluruh Troubled Falcones Gully dipenuhi dengan orang-orang, berjumlah ratusan ribu, menenggelamkan suara-suara lainnya dengan teriakan-teriakan mereka yang tiada habisnya meminta darah dan kematian. Ada aturan untuk berperang. Tentara melawan tentara, dan jenderal berpasangan dengan jenderal. Karena ahli surga yang mendalam dan ahli panggung radian adalah mesin pembunuh di tengah-tengah para penggarap Bone Tempering, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan pertempuran murid-murid mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengabaikan rekan-rekan mereka dalam budidaya di seberang selokan. Merekalah yang menjadi sasaran sebenarnya. Membunuh murid-murid Bone Tempering hanya membawa aib. Bisa dikatakan, pembunuhan di dalam selokan di antara para murid mencapai surga. Sementara atasan mereka masih saling menatap di belakang mereka. Huangpu Fenglei. Gayung gila Li Jingtian menonjol, membungkuk di depan Yang Mulia, kami tidak bisa menyelesaikan pertarungan terakhir kami di ibu kota kekaisaran. Dengan kesempatan utama yang menimpa ini, maukah kamu berani menemuiku dalam pertempuran? Hahaha. Li Jingtian, kamu berada di posisi yang sangat tinggi, tanpa malu-malu mengucapkan kata-kata itu kepadaku. Koreksi aku kalau aku salah, tapi bukankah kamu ada di bawahku? Sambil tertawa, Huangpu Fenglei maju ke depan dengan niat untuk bertarung dan pandangan merendahkan. Li Jingtian menyeringai, itu semua sudah berlalu. Yang aku tanyakan hanyalah apakah kamu berani mendatangiku? Kenapa tidak? Huangpu Fenglei melompat ke udara ke arahnya. Li Jingtian tertawa sambil melakukan hal yang sama. Keduanya bertemu dengan suara keras, menerbangkan awan sejauh 1 mil. Bentrokan mereka begitu keras sehingga tuan rumah di kedua sisi harus menutup telinga karena kesakitan. Hanya ahli Radiant Stage dan orang-orang seperti Zhuo Fen dan Huangpu Tianyuan yang tetap berdiri tegak dan mengamati duel mereka. Huangpu Fenglei bersinar emas dan 9 gambar naga muncul di sisinya, puncak seni tubuh Imperial Tiran. Li Jingtian berkedip dalam kegelapan, diselimuti gambar naga hitam. Dia menggunakan kekuatan Right Art untuk menutupi dirinya. Keduanya adalah ahli puncak Radiant Stage yang dipersenjatai dengan seni bela diri tingkat tinggi yang dilatih secara ekstrim. Itu adalah permata paling terang yang pernah ada, serasi. Kekuatan bergelombang yang bekerja di sini membuat lembah itu terbagi. Satu sisi diselimuti naga hitam, dengan kilat menyambar di sepanjang perjalanannya, sisi lainnya diselimuti lingkaran cahaya emas yang megah dan dominasi yang mengesankan. Namun tidak ada yang bisa menang atas yang lain, terjebak dalam kebuntuan terus-menerus. Alis Huangpu Tianyuan bergetar, sambil menghela nafas, saya sekarang tahu mengapa Penatuali menyerahkan nasibnya pada klan Luo. Saya bahkan tidak mengenali seni ini. Tapi baginya untuk berdiri kokoh melawan Yang Mulia, itu menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana klan Luo bisa memiliki seni yang begitu indah. Seandainya Penatuali tetap tinggal di Regent Estate, dia tidak akan pernah mencapai level Yang Mulia bahkan setelah berlatih selama 1 abad dalam Imperial Tiran Body Art yang belum lengkap. Tapi sekarang, hahaha, Tuan, saya perkirakan klan Luo mungkin rumit. Penatuali bukanlah orang bodoh dan kesetiaan penuhnya kepada Zhuo Fen menunjukkan bahwa dia mendapatkan sesuatu yang hebat darinya. Itu adalah pilihan terbaiknya mengambil uluran tangan klan Luo. Leng Wuchang tersenyum. Huangpu Tianyuan menghela nafas ke dalam. Zhuo Fen adalah seorang jenius di antara para jenius.
Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia menyeret klan kelas 3 yang bukan siapa-siapa menaiki tangga kekuasaan, mengubahnya menjadi raksasa. Mengabaikan dia 7 tahun lalu adalah kegagalan terbesar saya. Kalau saja aku tahu, aku akan mengirimkan segalanya untuk memusnahkannya. Huangpu Tianyuan menyipitkan mata. Zuo Fen tersenyum penuh pengertian, menelusuri 2 jari di lehernya sebagai ejekan. Huangpu Tianyuan menoleh untuk melihat pertarungan di atas. Zuo Fen, berpuas dirilah sesukamu. Aku mungkin tidak mengajakmu keluar saat seharusnya, tapi waktumu akan segera tiba, segera. Kamu tidak terkalahkan. Kamu belum mencicipi tubuh berlian 9 naga milikku, Bang. Para penggarap tubuh di langit memiliki gaya yang sama, melepaskan serangan yang sangat kuat satu demi satu. Butuh 1 detik untuk bertukar 10 gerakan. Tanpa ada pemenang yang jelas. Li Jingtian kehabisan napas dan memar. Huangpu Fenglei mencerminkan dirinya dalam segala hal, kecuali ekspresi kagetnya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melawan Li Jingtian. Wajar jika merasa kewalahan melihat kekuatan Li Jingtian mencapai levelnya hanya dalam 1 dekade. Dulu dibutuhkan kurang dari 10 gerakan untuk menjatuhkannya, ahli hari ini marah karena ketidakmampuannya untuk mencapai hasil yang sama hari ini. Li Jingtian sangat gembira. Dia menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Seperti menantang mantan bosnya yang bisa, pada satu waktu, membuatnya baik. Li Jingtian menyeringai, Huangpu Fenglei, apakah kamu kehilangan sentuhanmu selama beberapa tahun terakhir? Kamu tidak mengayunkan pukulan seperti dulu. Apakah usia tua mengejar kamu? Hahaha. Tutup lubang paimu. Aku hanya bersikap lunak padamu dan inilah ucapan terima kasih yang kudapat, ejekan. Kalau begitu, aku tidak akan meninggalkanmu sedikit pun kehormatan. Huangpu Fenglei memerah karena marah, namun hatinya mual karena dia telah memberikan segalanya. Lebih dari itu berarti mempertaruhkan nyawanya juga. Apakah dia benar-benar harus mempertaruhkan tulang-tulang tuanya yang lelah untuk keluar dari masalah ini? Sementara dia kesulitan mengambil keputusan, Li Jingtian sudah mengambil keputusannya. Dia bertekad melakukan satu hal hari ini, mengalahkan mantan bosnya. Kehilangan kesempatan ini, Zuo Fen pasti akan menghabisinya suatu saat nanti. Sebagai seorang fanatik bela diri, dia hanya harus mengalahkan orang yang telah menghancurkannya bertahun-tahun yang lalu, atau dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Itu akan memiliki efek samping tambahan yang mempengaruhi kultivasinya. Li Jingtian mengertakkan gigi dan meludah, Huangpu Fenglei, ambil ini. Aura hitam Li Jingtian meledak, menembaki Huangpu Fenglei saat seekor naga hitam melilitnya. Bukankah itu Soaring Demonic Dragon yang sama lagi? Itu tidak akan mengubah apapun. Huangpu Fenglei mendengus dengan cahaya keemasan di sekelilingnya. Li Jingtian tersenyum menyeramkan dan, tepat sebelum tumbukan, dia berhenti untuk membuat tanda. Langkah ketiga Wright Style, Natural Dragoness Screech. Mengaum. Gambar naga hitam mengoyak ruang yang bertugas menuju Huangpu Fenglei. Dapat dikatakan, bahkan dengan Imperial Tyrant Body Art, Huangpu Fenglei akan kesulitan menangkis serangan gencar dari jarak yang begitu dekat. Dan itulah kebenarannya. Huangpu Fenglei terpaksa membiarkan jiwanya menanggung bebannya. Luka di jiwa berarti jatuhnya kekuatan, yang berarti kekalahan. Menghadapi mantan bawahannya dan kalah, nama yang mulia akan terendam lumpur. Huangpu Fenglei menggigit lidahnya dan meludahkan darah saat dia membuat tanda, tahap ke-10 Imperial Tyrant Body Art, Imperial Presence. Cahaya keemasan menyapu dirinya saat seekor naga emas berkeliaran di sekelilingnya dalam segel kedap udara. Tahap ke-10. Zuo Fen menangis, itu melangkah ke kategori seni bela diri peringkat bumi. Apakah Imperial Tyrant Body Art memiliki tahap ke-10? Huangpu Tianyuan tercengang, takjub karena Huangpu Fenglei telah mencapai level seperti itu. Imperial Tyrant Body Art memiliki 9 tahap, dengan tahap ke-10 hanyalah desas-desus. Hanya nenek moyang Regent Estate 1 milenium yang lalu yang dapat mencapainya.
Huangpu Fenglei adalah seorang jenius di generasinya, tidak kalah dengan tuan muda tertua. Jika bukan karena jiwa naga yang membelanya, dia tidak akan pernah menjadi tandingan Huangpu Fenglei. Huangpu Fenglei adalah seorang jenius sejati di milenium. Leng Wuchang memuji. Huangpu Tianyuan mengangguk. Huangpu Fenglei tertawa di balik tirai emas. Li Jingtian, apakah kamu melihat ini? Inilah kekuatan sebenarnya dari seni tubuh Imperial Tiran, kesatuan bela diri dan spiritual. Baik itu serangan fisik atau jiwa, tidak ada yang bisa menghancurkan kehadiran kekaisaran. Pikirkan lagi. Li Jingtian menyeringai, aura hitamnya menghilang saat kekuatan menakutkan terbentuk sementara dia mengulurkan dua jari. Huangpu Fenglei, satu-satunya cara untuk membuat kekalahan kamu menjadi nyata adalah dengan menjatuhkan kamu sebaik mungkin. Zuo Fen berteriak, Penatua Li. Gelombang mengerikan meluncur dari jari Li Jingtian. Wajahnya menjadi ungu, darah keluar dari mulutnya dan pembuluh darah di lengannya berdenyut, siap pecah. Namun tak satu pun dari hal itu yang bisa menghapus kegembiraan dari wajahnya, melepaskan setiap kekuatan yang dimilikinya. Itulah seni bela diri tingkat tinggi, jari kematian. Merasakan energinya, Qiu Yanhai berseru, sejak Steward Zuo mengajarkannya kepada kami tidak punya banyak waktu untuk mempraktikkannya. Namun kakek tua ini sudah menguasainya. Dia benar-benar si biduk gila. Sui Qingjian mengangguk memuji. Hanya Zuo Fen yang menghela nafas. Huangpu Fenglei, coba ini untuk mengetahui ukurannya. Meskipun menyedot seluruh yuan Qi-nya, gerakan itu diluncurkan dengan cepat, meninggalkan jari Li Jingtian pada teriakannya. Suara mendesing. Dengan rangkaian poni, sesuatu yang tak terlihat keluar dari jemarinya dan langsung menuju sasarannya. Naga pengembara itu marah. Ukurannya bertambah puluhan kali lipat dan membalas. Kekuatannya seolah-olah datang dari surga, menekan tuan rumah dengan kekuatan seperti itu, rasa takut bercokol di hati mereka. Huangpu Fenglei, yang terbungkus dalam pilar cahayanya, menunjukkan keterkejutan pada Li Jingtian yang menyembunyikan gerakan mematikan tersebut. Kekuatan serangan jiwa itu melampaui Radiant Stage dan bahkan dengan bantuan tahap ke-10 Imperial Tiran Body Art dia tidak dapat menangkisnya. Huangpu Fenglei berkeringat, matanya yang besar menatap tajam. Qiu Yanhai dan Sui Qingjian panik, Steward Zuo, itu seni kombinasi. Zuo Fen menggelengkan kepalanya. Keduanya menjadi lebih gugup sekarang, tapi dia hanya satu laki-laki? Bagaimana dia bisa menampilkan seni kombinasi? Penatua Li mungkin satu-satunya yang bisa. Zuo Fen menghela nafas, pekikan dan jari kematian Necro Dragon adalah seni bela diri tingkat jiwa yang mendalam dan dapat digabungkan. Namun untuk melakukan hal tersebut, keduanya harus dijalankan secara bersamaan, secara intrinsik pada saat yang bersamaan. Bahkan kalian berdua akan kesulitan untuk mencapainya. Tetapi dengan Penatua Li mengetahui keduanya, menggabungkan keduanya bukanlah masalah di sini. Kerutan di dahi Zuo Fen semakin dalam, menatap sosok tua di atas, seni bela diri yang berbeda menyiratkan bahwa Yuan Qi mengambil jalur berbeda melalui meridian seseorang. Saat kamu melancarkan serangan, selalu ada jeda sebelum serangan berikutnya. Penatua Li, sayangnya, berusaha sekuat tenaga, melepaskan seninya pada waktu yang hampir bersamaan. Ini berarti meridian rusak akibat bentrokan aliran Yuan Qi dan kamu akan lumpuh. Penatua Li mungkin telah mencapainya, tetapi tubuhnya telah selesai. Apa, Penatua Li? Wajah pasangan itu menunduk, menoleh ke Li Jingtian. Kekuatannya menurun setelah melepaskan kedua seni tersebut. Penatua Li, mengapa kamu harus bertindak sejauh ini? Huangpu Fenglei kuat, tapi bukannya tak terkalahkan. Tidak ada kebencian di antara kalian berdua, jadi mengapa kalian harus membayar harga tertinggi? Zuo Fen dan pasangan yang berkuasa itu kesal. Ini bukan situasi membunuh atau dibunuh. Xie Tianshang mengeluarkan pedangnya, datang ke hadapan mereka dan tersenyum pada sosok di atas. Zuo Fen, kamu tidak memahami hati seorang fanatik bela diri. Jika kamu tidak melampaui lawan yang kamu kenal, itu akan meninggalkan penyesalan. Hari ini adalah saat kedua belah pihak akan menyelesaikan perbedaan mereka untuk selamanya.
Jika kita gagal, kita akan mati. Jika kami menang, kami akan membunuh mereka. Dengan kekuatanmu, Huangpu Fenglei kemungkinan besar akan mati di tanganmu, sesuatu yang Penatuali tidak bisa hentikan. Artinya ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melawan musuhnya. Dia harus mengalahkan lawannya dengan cara apapun yang diperlukan. Ini adalah keinginan dan kemuliaan seorang fanatik bela diri. Diucapkan seperti seorang fanatik bela diri sejati. Orang-orang menyaksikan Penatuali terengah-engah, darah terus mengalir keluar dari dirinya. Tapi matanya penuh kegembiraan, senyumnya lebar. Sangat sulit untuk memahami pikiran seorang fanatik bela diri. Menurut saya, kemenangan adalah segalanya. Namun menang dengan mengorbankan nyawa sendiri sangatlah tidak disarankan. Zuo Fen menggelengkan kepalanya, tapi tersenyum, bersiaplah, giliran kita segera. Sisanya memiliki api yang menyala di mata mereka. Gambar naga hitam besar di atas akhirnya berbenturan dengan pilar emas. Bam! Ledakan yang diakibatkannya seperti akibat bom. Pilar itu berguncang karena benturan jarak dekat, perlahan-lahan menjadi penuh dengan retakan. Dengan sekejap, benda itu hancur dan larut menjadi kilatan cahaya. Sementara naga hitam tak henti-hentinya mengejar Huangpu Fenglei. Ledakan! Huangpu Fenglei merasakan otaknya meledak dan rasa sakit yang luar biasa melanda hatinya. Meludahkan darah, dia membanting tanah, jiwanya dalam kondisi kritis. Sementara kesadaran lemahnya masih bertahan, dia melompat menuju Regent Estate. Dia tahu dia telah kalah dalam pertarungan ini. Berdiri lebih lama hanya berarti kematian. Huangpu Fenglei mengingat nama mulianya sebagai Yang Mulia Regent Estate dan kesedihan melanda dirinya. Fakta bahwa dia telah kehilangan semuanya dalam satu gerakan membuat hati kakek yang sudah lanjut usia ini dipenuhi kesedihan. Li Tua, aku akan menjemputmu untuk ini lain kali. Li Jingtian tidak punya waktu untuk menunggu selama itu. Tubuhnya yang malang telah melewati titik di mana dia tidak bisa kembali lagi. Dia harus memenuhi keinginannya, berapapun harganya. Kegelapan meledak dari Li Jingtian sekali lagi, begitu pula darah. Dia menahan rasa sakit saat dia melompat ke arah Huangpu Fenglei. Hahaha, Yang Mulia, mari selesaikan dendam kita. Jurus pertama Right Style, Soaring Demonic Dragon. Kami tidak pernah punya dendam. Kaulah yang sangat bersemangat untuk mendorongnya sejauh ini. Huangpu Fenglei melihat sosok hitam mengejarnya dan tertegun serta bingung. Dia memperhatikan situasi aneh Li Jingtian. Kamu harus menjilat lukamu dulu. Kami tidak memiliki kebencian. Jadi berhentilah memaksakan dirimu untuk mengejarku, oke? Huangpu Fenglei merasa ingin menangis, tidak mampu memahami semuanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Jingtian melakukan tindakan yang lebih sederhana, yaitu membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Yang Mulia. Huangpu Tianyuan melesat maju, membawa kegembiraan di mata Huangpu Fenglei. Tuan. Mata Zuo Fen bersinar keemasan tepat pada waktunya, mempersingkat bantuan tepat waktu dari Huangpu Tianyuan. Zuo Fen. Huangpu Tianyuan menggertakkan giginya. Zuo Fen menyeringai, Penatuali ada di pihak saya dan saya akan menghormati keputusan apapun yang dia buat. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kita lihat saja nanti. Tangan kanan Huangpu Tianyuan diselimuti gambar naga emas sesaat sebelum berubah menjadi cakar bersisik dan menyerang. Cakar tajamnya bersiul di udara. Transformasi, cakar naga bumi. Dia mengetahui gerakan ini dengan sangat baik, karena dia juga memiliki berkat jiwa naganya sendiri. Jadi Zuo Fen menjawab dengan koin yang sama. Dentang. Bentrokan itu mengakibatkan pekikan yang memekakkan telinga orang lain. Keduanya berpisah, menemukan bentrokan yang seimbang. Zuo Fen berseri-seri, jadi, kamu berlatih di tubuh berlian 9 naga. Tapi bukan hanya itu yang bisa dilakukan oleh seni bela diri peringkat bumi yang legendaris, kan? Hahaha, Zuo Fen, ini semua berkat akar bodi yang kamu dapatkan untuk kami. Tapi aku tidak akan bersikap mudah padamu. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Apakah begitu? Zuo Fen terkekeh, diikuti dengan senyuman licik.